Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Investment Indo Sterling Asset Management. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Investment Notes Indo Sterling Asset Management bulan Oktober 2021. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian selama ini untuk podcast dari Indo Sterling Asset Management yang sudah subscribe, terus juga kami tunggu feedback-nya di komen-komen di YouTube kami mengenai investment note di bulan Oktober ini. Kali ini saya bersama Ibu Trianti Kusumaning Tias sebagai portofolio analis PT Indo Sterling Asset Management untuk membawakan investment note di bulan Oktober. Pada investment note di Oktober ini kita akan membahas mengenai update ekonomi di bulan September, terus juga ada update mengenai COVID, update mengenai perkembangan harga komoditi dunia. Selanjutnya ada market update mengenai saham maupun bonds yang ada di Indonesia, serta terakhir ada fund performance yang dikelola PT Indo Sterling Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Trianti untuk membawakan presentasinya. Oke, untuk bagian pertama kita akan update data-data ekonomi yang rilis bulan September kemarin, update current COVID situations and vaccinations, juga ada topik masalah energy crunch, masalah ada bond evergreen juga. Untuk update tentang COVID sendiri, kalau kita lihat grafiknya memang sudah mulai menurun. Untuk kalau kita close up untuk Asia Tenggara sendiri, ini tinggal beberapa negara yang masih belum dapat mengendalikan. Yang saat ini tuh Singapura terutama yang kasusnya lebih dari 2.000 kasus sehari. Sedangkan kalau yang Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand sebenarnya sudah mulai melandai, tapi masih di range 10 ribuan, ataupun Vietnam 8.000 sampai 9.000. Untuk stringency indeksnya sendiri, dibandingkan akhir bulan Agustus lalu, yang lebih stringent itu adalah di North America. Untuk vaksinasi sendiri, Indonesia posisinya secara global itu masih dalam masuk 10 besar di bawah Jepang. Vaksinasi per harinya sekitar 1,7 juta. Itu 26,6% dari populasi. Untuk vaksinasi masih timpang antara negara maju dengan negara berkembang, di mana negara least wealth itu 52 negara itu hanya mengcover 3,8% dari vaksinasi, padahal populasi 20,5%. Ketimpangan juga terjadi di mana negara maju itu high income, vaksinasinya 20 kali lebih cepat dari negara low income. Secara global ada 6 miliar dosis yang sudah tervaksinasi, 184 negara, fully vaccinate untuk 40% dari global population, itu sekitar 31 jutaan dosis per hari. Topik yang lagi hot untuk akhir-akhir ini adalah energy crunch. Terjadi secara global, terutama di kawasan UK dan Eropa sendiri. Mereka terjadi krisis di natural gas, di mana memang majority listrik mereka pakai natural gas karena lebih green. Tapi masalahnya natural gas harganya naik sudah berkali-kali lipat dalam tahun ini karena terjadi gangguan gangguan supply dari Rusia maupun Norway. Sedangkan mereka kan akan memasuki musim dingin sehingga kebutuhannya naik tapi supply-nya terkendala sehingga harganya sudah naik berkali lipat, dan itu mengganggu perekonomian karena biaya listrik di sana menjadi sangat tinggi baik perusahaan maupun consumer retail. Dan dari industri sendiri terjadi gangguan beberapa seperti
pabrik pupuk maupun pabrik yang lainnya sudah mulai terganggu produksinya harus shutdown karena ketidaktersediaan listrik maupun kalaupun ada terlalu mahal. Sedangkan, energi terbarukan lainnya seperti wind turbines itu output-nya juga masih agak rendah, menurun, sedangkan nuklir plant-nya pun sudah menua sehingga produksi, listriknya kurang optimal. Untuk Brasil sendiri sama karena isu harga natural gas-nya tinggi, mereka terkena impact power bills-nya rising sangat tinggi, sedangkan hydropower-nya mereka input-nya sedang rendah karena river flow-nya rendah. US sendiri itu sama gas pricing trading near 2014 highest level-nya. Inventory untuk natural gas-nya juga running below 5-year seasonal average, padahal memang Amerika ini salah satu eksportir gas, sehingga ada isu kemungkinan mereka akan lebih memprioritaskan kebutuhan domestik. Untuk China dan India sendiri lebih ke batu bara, di mana China itu Xi Jinping memiliki target pengurangan polusi sehingga membatasi produksi batu bara. Di sisi lain memang karena global economy recovery, demand terhadap listrik yang kebanyakan mereka masih didominasi pembangkit listrik batu bara tinggi. Sedangkan coal import dari Australia karena hubungan mereka yang kurang baik masih terhenti, jadi terjadi coal supply shortage juga. Jadi coal price-nya naik terus. Sedangkan di sisi lain harga listriknya masih highly regulated sehingga power plant mulai mengalami kerugian. Dan di China sendiri pabrik sudah mulai dipadamkan secara bergilir karena suplai listriknya tidak mencukupi. Lalu untuk India sendiri juga mengalami hal yang sama, mereka ekonomi recovery, kebutuhan listrik naik, sedangkan coal harganya sudah sangat tinggi, juga sehingga mereka mengalami hal yang sama dengan China, energi cost-nya juga naik. Mereka juga masih mengandalkan pembangkit listrik batu bara. Jadi mereka pembangkit listrik batu baranya juga menghadapi kesulitan keuangan karena cost yang sudah terlalu tinggi dari batu bara sendiri. Hal tersebut mengakibatkan ada tekanan inflasi, price pressure dari komoditi energi sendiri yang harganya coal, LNG, Brent semuanya terkerek naik beberapa kali lipat untuk tahun ini, semester kedua terutama kalau kita lihat grafiknya. Dan ini tentu saja menaikkan ongkos produksi PI, US, China, Europe semua meningkat tajam. Sedangkan dari sisi CPI-nya ada yang naik, ada yang tertahan karena isu dari sebenarnya demand memang naik tapi belum cukup pick up dan tidak semua cost energi mampu ditranslate ke kenaikan harga barang akhir. Akhirnya dari sisi lainnya juga ada output pressure karena tadi emergency power cut di berbagai belahan dunia, China salah satunya maupun Eropa. Itu tentu saja ini mengganggu global supply chain disruption. Di China sendiri, provinsi-provinsi yang terganggu itu mencakup 66% GDP. Jadi impact-nya sangat besar. Dan tentu saja ini mengakibatkan supply chain disruption, pada akhirnya juga mengganggu output GDP secara keseluruhan, di mana sudah ada 3 institusi yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari China. Jerman sendiri juga mulai diturunkan proyeksinya. Dan kalau kita lihat dari PMI manufacture-nya sendiri, PMI untuk bulan September rata-rata mengalami penurunan, bahkan China sudah di bawah 50 karena terjadinya energi crunch ini yang mengganggu aktivitas manufaktur karena harus bergilir dipadamkan listriknya.
Isu kedua kemarin adalah akhir September, the Fed, less dovish. Itu menyebabkan kemarin 4 minggu-minggu terakhir September spiking USD 10 tahunnya ke level di atas 1,5. Untuk USD-nya juga menguat. Lalu juga, secara umum tadi adanya surging energy cost, supply chain disruption, sedangkan demand pick up, itu menyebabkan inflationary pressure yang akhirnya menyebabkan The Fed maupun Central Bank Eropa menjadi less dovish. The Fed terutama sudah, memberikan pernyataan mungkin tapering proses akan selesai di pertengahan 2022, bahkan ada yang bilang mungkin November udah mulai. Terus juga probability kenaikan suku bunganya bergeser dari 2023 ke 2022. Terus concern lainnya ada masih Delta varian maupun varian-varian lainnya, juga masalah pagu hutang US yang belum disetujui. Itu membuat memang USD jump dan USD-nya juga naik. Sedangkan untuk di pasar sahamnya, global equity yang sempat rally, itu mulai terhambat, bahkan kalau kita lihat di grafik sebelah kanan, yang biru itu untuk growth index, sedangkan untuk yang putih adalah value index. Kita lihat sudah mulai terjadi switch kembali yang tadinya growth index mendominasi dari value index, sekarang mulai terjadi kebalikannya karena beberapa sentimen yang membuat market menjadi risk off dan akhirnya kembali ke value index. Kasus kedua, berikutnya Evergrande, ada krisis utang. Evergrande itu perusahaan real estate dengan utang atau liability yang lebih dari 300 miliar US dollar. Yang pertama mereka mulai kesulitan bayar kupon untuk bulan September itu 83 juta US, untuk Oktober total September Oktober itu sekitar 276 juta US dollar. Masih belum terbayarkan kuponnya. Belum lagi juga beberapa interest rate produk-produk keuangan yang dikeluarkan oleh Evergrande Wealth juga belum bisa terbayarkan dengan tepat waktu. Utang bunga bank juga direstru. Utang dengan kontraktor supplier juga mereka belum mampu membayar dengan tepat waktu. Akhirnya pada waktu September kemarin, CDS credit default swap dari government bond mengalami kenaikan, terutama Asia. China spiking kalau kita lihat itu yang putih, Indonesia juga mengalami kenaikan yang biru. Rata-rata average semua spiking pada akhir September CDS-nya karena ada kasus tersebut. Jadi global investor khawatir ada contagion risk, contagion effect dari kasus utang Evergrande sendiri. Dari sisi saham juga terpengaruh. Pada waktu mulai isu ini terjadi minggu kedua September, semuanya langsung terjun bebas. Shanghai Composite Index, MSCI Asia Pacific Ex Japan, termasuk Indonesia juga mengalami kejatuhan pada saat isu ini mulai muncul. Untuk data ekonomi sendiri, dari mulai Amerika Serikat masih positif walaupun agak mengalami perlambatan dari PMI maupun konsumernya, walaupun dari segi inflasi masih di level 5,3, tapi retail sales-nya mulai mendatar. Labornya juga masih mengalami penurunan memang penganggurannya. GDP sendiri yang hasil finalnya sedikit naik dari estimasi sebelumnya. Suku bunga tidak ada perubahan. Untuk stock and currency, saham karena The Fed yang less dovish memang berefek negatif terhadap pasar saham, monthly-nya kinerja negatif, tapi dolar menguat. Tadi sudah sempat dibahas, 10-year bond-nya yield-nya spiking. Euro area mirip juga sama, softer pace juga. PMI-nya
sedikit mengalami penurunan. Consumer sayangnya trennya juga terus menurun, unemployment memang stabil turun, which is positif. Interest rate tidak ada perubahan, stok dan currency sama, saham karena Central Bank Eropa juga less dovish karena tekanan inflasi yang terjadi di zona Eropa. Jadinya mereka less dovish dan pasar saham jadinya berkinerja negatif, sedangkan kursnya berlawanan dengan US dollar mengalami pelemahan. Sama 10-year bond-nya juga spiking. China dan Jepang, weak consumption dari sektor consumer-nya melemah, dari sisi retail sales, inflasi melemah, consumer confidence-nya juga. Dari sisi PMI-nya akhirnya China manufaktur kembali ke level kontraksi karena supply chain disruption, energy crunch. Untuk Jepang sendiri masih, PMI manufaktur masih di atas 50. Untuk interest rate tidak ada perubahan, 10-year bond juga, yield-nya sedikit naik karena berbagai kasus, termasuk Evergrande sendiri membuat CDS-nya naik. Juga ke less, bank sentral juga yang less dovish dari The Fed juga mempengaruhi. Stock and currency-nya sendiri mix. Untuk Shanghai positif, Nikkei positif, Hong Kong negatif, sedangkan kursnya untuk Jepang melemah, untuk China menguat. Sedangkan kalau China ini kursnya memang regulated dengan pemerintah, jadi pergerakannya eh, belum tentu mengikuti sentimen. Sedangkan untuk komoditas sendiri, semuanya positif kecuali emas. Untuk Brent naik dari lebih dari 7% bulan September karena masih isu gangguan produksi, juga sebenarnya terkerek harga energi yang lain seperti batu bara maupun natural gas. Batu bara spiking lebih dari 25% naik karena permintaan tadi sudah dijelaskan China, Eropa naik. Sedangkan produksinya China terbatas karena ada target penurunan emisi. Tingginya harga gas alam sebagai substitusi batu bara menjadi isu. CPO naik dari lebih dari 7% karena didorong oleh sama kenaikan harga minyak mentah, di mana CPO itu sebagai alternatif bahan bakar nabati. Emas turun lebih dari 3% karena The Fed less dovish, dolar menguat dan memberikan tekanan pada harga emas. Itu saja untuk bagian saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ponco. Ya, terima kasih Bu Trianti. Selanjutnya mengenai market update. Yang pertama saya akan membacakan sentimen penggerak pasar modal di bulan September 2021. Ada beberapa isu. Yang pertama ada perkembangan kebijakan PPKM dalam negeri. Kemudian ada distribusi vaksin, serta ada pengobatan COVID-19. Selanjutnya ada perkembangan persetujuan anggaran pemerintah AS. Seperti diketahui kemarin sampai sekarang masih belum dicapai kesepakatan untuk penambahan utang di Senat. Jadi masih belum ada keputusan. Yang selanjutnya mengenai perkembangan kebijakan moneter The Fed, dan ada perkembangan krisis utang Evergrande yang ada di China. Untuk IHSG sendiri selama 1 bulan terakhir mengalami penguatan di 2,2%. IHSG masih berpeluang menguat dengan range level di 6182 sampai 6504. Kita harus waspadai apabila indeks kembali turun di level support di 6100. Untuk diketahui bersama, pergerakan IHSG selama historical tahun-tahun sebelumnya di bulan Oktober sampai dengan Desember, kecenderungan penguatan IHSG itu besar karena ada potensi window dressing yang bisa terjadi di setiap tahunnya. Jadi untuk secara historical memang IHSG sudah
mulai menguat di bulan-bulan Oktober sampai dengan Desember. Selanjutnya sektor-sektor penggerak kemarin IHSG ada sektor energi yang menguat di 30,8%. Selanjutnya ada transportasi dan logistik. Sedangkan yang pemberat indeks ada sektor teknologi. Seperti diketahui juga, sektor teknologi sejak awal tahun merupakan sektor yang bergerak positif. Mungkin ini adalah profit taking yang dilakukan beberapa fund besar maupun investor retail. Jadi di bulan ini mulai terjadi koreksi. Kalau penguatan di sektor energi sendiri ditunjang oleh naiknya harga-harga komoditi, terutama batu bara yang sudah di atas level $200 per metric ton. Terus juga ada CPO yang terus menguat di level 4.000 ringgit Malaysia. Selanjutnya juga ada penguatan sektor-sektor logam seperti nikel maupun timah. Selanjutnya ada saham-saham penggerak bursa di September kemarin. Pertama itu penguat indeks ada BCA yang menguat di 6,87%. Selanjutnya ada Bian, ini saham komoditi batubara yang menguat di 98,65%. Yang ketiga ada Masa, ini saham BAN selama 1 bulan kemarin menguat di 113%. Yang keempat ada saham Telkom yang menguat di 8,53%. Serta saham United Tractor, ini juga saham sektor batubara yang mengalami penguatan di 29,51%. Sedangkan untuk saham-saham pemberat indeks ada MTEK selama 1 bulan kemarin turun 19%. Terus ada TPIA, ini juga turun di -8. Terus ada DCII, ini juga saham teknologi yang selama sebulan kemarin di -9%. Jadi pemberat indeks bulan kemarin ada di saham-saham teknologi. Selanjutnya, ini mengenai update Bukalapak. Seperti diketahui, Bukalapak ini kemarin tanggal 6 Agustus berhasil IPO dengan dana yang cukup besar, sekitar 22 triliun. Belum setelah 1 bulan, Bukalapak diprediksi masuk 5 indeks, yaitu indeks IDX 30, LQ45, IDX 80, JII, dan JII 70. Jadi bursa memberikan evaluasi fast entry yang memungkinkan Bukalapak dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini diprediksi masuk indeks LQ45. Dengan prediksi masuknya Bukalapak di LQ45 ini, terdapat potensi pasif fund LQ45 lebih dari 500 miliar rupiah. Seperti diketahui, reksadana yang berbasis LQ45 seperti ETF akan melakukan adjusted terhadap weighting-nya yang memungkinkan adanya masuknya dana sekitar 500 miliar pembelian saham Bukalapak di market. Berikutnya ada proyeksi pertumbuhan sektor startup di 2021. Yang pertama ada sektor digitalisasi UMKM. Ini diprediksi big room untuk tumbuh lebih besar lagi. Itu ada anggotanya seperti Bukalapak, terus ada rolali.com, serta ada ULA. Yang kedua, sektor beauty and social commerce seperti Sociola, Sibeli, dan Kalista. Ini juga potensi grow-nya besar. Yang ketiga ada food teknologi seperti ada Kopi Kenanga, Fiore, dan Yummy Corps. Untuk accelerator sektor
ini berkaitan dengan gaya hidup setelah adanya pandemi. Jadi masyarakat atau kebanyakan orang cenderung tidak keluar rumah dengan memanfaatkan fintech, khususnya e-health, educated, e-logistik, e-grocery. Ini juga diperkirakan akan bisa tumbuh lebih tinggi lagi di masa depan. Untuk memfasilitasi ini, Bursa Efek Indonesia melakukan evaluasi fase entry yang bertujuan startup ini bisa masuk ke pasar modal dengan kemudahan. Jadi kemudahan ini diberikan untuk startup dengan tujuan peningkatan market kapitalisasi, serta peningkatan kredibilitas pasar, serta peningkatan basis investor retail dan capital inflow di saham-saham sektor startup. Untuk diketahui, saham sektor startup ini biasanya masih laporan keuangannya masih kurang bagus atau rugi. Jadi bursa memberikan sedikit pengecualian atau melakukan evaluasi yang berbeda untuk memberi ruang lebih besar lagi untuk startup ini melakukan IPO di bursa. Selanjutnya ada update dari obligasi pemerintah dan pergerakan nilai tukar rupiah. Selama September, yield obligasi pemerintah Indonesia mengalami kenaikan 3,25%, sedangkan rupiah melemah 0,32% dibanding dengan Agustus bulan sebelumnya. Pelemahan ini dipicu oleh pernyataan The Fed yang sedikit less dovish, yang mendorong kenaikan US Treasury yield dan penguatan USD. Di samping itu juga ada isu mengenai krisis utang Evergrande dari emiten properti di China. Selanjutnya, ini adalah outstanding obligasi pemerintah Indonesia berdasarkan kepemilikan. Investor asing catatkan net sell sebesar 20,1 triliun pada bulan September. Ini akibat ini mendorong kenaikan yield obligasi pemerintah. Laju kenaikan yield masih tertahan oleh aksi net buy dalam negeri, yaitu Bank Indonesia, senilai 18,8 triliun rupiah. Jadi walaupun asingnya tetap melakukan penjualan, ini ada aksi dari Bank Indonesia yang menjaga yield obligasi Indonesia agar tidak naik lebih jauh lagi. Selanjutnya, ini adalah fund performance dari Indo Sterling Asset Management. Seperti diketahui, kita mempunyai 2 reksadana. Yang pertama ada reksadana Indo Sterling Pasar Uang. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, kita berhasil memberikan return 9,62% dibandingkan benchmark yang memberikan return 11,85%. Untuk diketahui bersama, 50% dari biaya manajemen fee yang kita dapat ini kita salurkan kembali untuk program CSR yang dijalankan oleh Yayasan Pita Kuning, Yayasan Vertical Rescue, dan Rumah Faye. Jadi sobat investasi yang berinvestasi di reksadana Indo Sterling Pasar Uang turut juga ikut serta memberikan sumbangan kepada 3 yayasan tersebut. Jadi bisa beramal sambil berinvestasi. Ya, selanjutnya ada kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, kita masih mencatatkan minus 1,30%, namun bila dibandingkan benchmark, kita masih unggul sekitar 9%-an. Benchmark RT45 masih minus 10,08%. Untuk
3 bulan terakhir di tahun 2021 ini kita perkirakan reksadana, khususnya reksadana Industri Ekuitas Liquid Plus, bisa mengalami terus kenaikan karena ditunjang oleh reboundnya saham-saham blue chip dan ditunjang juga historical dari pergerakan IHSG yang cenderung menguat di 3 bulan terakhir setiap akhir tahunnya. Mungkin itu saja, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam podcast Investment Note di bulan Oktober ini. Untuk kalian yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tetap share maupun komen podcast-podcast dari Industri Asset Management. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast Industri Asset Management selanjutnya. Terima kasih.